Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ikmalan lima taqaddam fil jawabi 'ala as-su'al as-sabi' wal 20. Naam. Sahih ya, Ma. Naam. Sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu, ini berkaitan dengan kondisi para pemuda-pemuda di negeri Saudi. Tapi juga ini bisa kita ambil ibrahnya untuk pemuda-pemuda di negeri kita. Bahwasanya dahulu para pemuda di negeri Saudi, mereka itu selalu berhubungan dengan para ulama, selalu mengikatkan diri mereka kepada para ulama. Maka mereka di atas akidah yang sahihah, di atas agama yang hak, di atas manhaj yang hak, sampai akhirnya datang pemikiran-pemikiran dari luar, pemikiran Ikhwanul Muslimin, ya, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang lainnya, mempengaruhi para syabab, mempengaruhi para pemuda-pemuda, yang itu menyebabkan mereka akhirnya menjauh dari para ulama-ulama, ya, tidak lagi berhubungan, tidak lagi mengikatkan diri mereka kepada para ulama-ulama. Maka kata beliau, nahnu ala manhajin salim. Kita berada di atas manhaj yang selamat dari segala macam cacat dan aib. Ya, secara asal sebagaimana kita sampaikan, negeri Saudi itu didirikan di atas manhaj as-salaf. Sebelum ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mereka di atas manhaj yang lurus. Maka kita di atas manhaj yang hak. Wa ala aqidatin salimah, di atas akidah yang selamat. Wa indana kullu khairin walillahil hamd, dan kita memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan di negeri ini. Ya, tegaknya syariat Islam, kemudian keamanan yang luar biasa di negeri Saudi, ya, rizki yang Allah limpahkan kepada mereka. Ini luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Falimadza natalaqal afkaral waridah minal kharij. Kalau kita sudah berada di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, kemudian kita sudah memiliki banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, lantas kenapa kita mengimpor pemikiran-pemikiran dari luar? Wa nurawijuha bainana wa baina syababina. Dan kenapa pula kita populerkan, kita viralkan, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu di antara kaum muslimin, terutama di antara para pemuda-pemuda. Nah, maka tidak ada solusi. Ya, wala halla li hadhil furqa illa bi tarki hadhil afkaril wafidah. Tidak ada solusi yang tepat dari perpecahan para syabab. Ya, karena pertanyaannya itu, ini para pemuda ini kok sekarang berpecah belah? Ya, karena dulu mereka satu, kemudian mereka berpecah belah. Ada yang mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin, ada yang mengadopsi pemikiran Khawarij dan yang lainnya. Maka tidak ada solusi
dari perpecahan ini kecuali dengan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Ya, dengan meninggalkan akidah-akidah yang menyimpang tadi. Wal iqbal ala tanmiyati ma indana minal khair wal amali bihi wad da'wati ilaihi. Dan fokus kita adalah untuk menumbuhkan terus kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, di antara kebaikan yang paling nikmat adalah tauhid. Di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Itu tumbuhkan terus, kembangkan terus dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada yang lain. Ini solusi yang diberikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, "Na'am, iya, indana naqs." Tidak dipungkiri, dan beliau sendiri mengakui orang yang tinggal di Saudi dalam jangka waktu yang lama. Ya, beliau di usia yang lanjut, beliau mengakui bahwasanya memang beliau tidak menutup mata banyak kekurangan-kekurangan yang ada di negeri Saudi. Cuman kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Wa bi imkanina an nusliha akhta'ana. Meskipun ada kekurangan, tapi masih memungkinkan kita untuk memperbaiki ya kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan-kekurangan yang ada di negeri Saudi tersebut. Min ghairi an nastawridal afkaral mukhalafah lil kitabi was sunnah wa fahmi salafi minal kharij. Namun perbaikan itu nggak harus kita kemudian mengimpor cara-cara dari luar dalam rangka untuk memperbaiki pemerintahan yang ada, memperbaiki kondisi ekonomi yang ada. Maka kita menggunakan cara-cara yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin, yaitu kita bikin partai, atau kita fokus pada pemerintahan, atau kita pakai caranya orang-orang Khawarij, kita gulingkan penguasa yang ada. Nah, ini bukan malah memperbaiki, namun semakin apa? Semakin merusak. Seperti kalau misalnya antum lihat ada pohon, kalau ada kerusakan-kerusakan sedikit pada rantingnya, pada daunnya, atau mungkin pada sebagian buah-buahnya, apakah cara untuk memperbaikinya dengan mencabut seluruh akarnya? Tidak. Ya, ini pernah kita permisalkan seperti orang yang karena ada kekurangan di dalam rumahnya, maka solusinya adalah dengan cara merobohkan rumah tersebut dan membangun yang baru. Ya, kayak pernah kita permisalkan, ya di rumahnya ada kekurangan, ada tikus di rumahnya. Ya, banyak tikusnya. Tikusnya ini suka kerikit-kerikit, ya, suka ngambil makanan, ya, dan berpenyakit. Ya. Kemudian karena sumpah sama tikus ini, ya diracun tidak bisa, dijebak tidak bisa, ya dikasih lem juga tidak bisa. Maka karena sumpah dengan tikus yang satu ini, maka solusi yang dia lakukan merobohkan rumahnya dan membangunnya kembali. Ada orang berakal kayak gitu? Nggak ada. Ya, betul tikusnya mati, rumahnya dirobohkan, betul tikusnya mati. Ya, tapi akhirnya dia mengalami kerugian yang banyak. Maka meskipun negeri ada kekurangan-kekurangan, namun bukan berarti cara memperbaikinya adalah dengan perbaikan-perbaikan yang justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang sudah ada. Ini cara yang ditempuh oleh Ikhwanul Muslimin untuk memperbaiki pemimpin yang ada, memperbaiki kondisi negeri yang ada. Maka dengan cara kita melengsarkan penguasa yang ada, dengan cara kita mengkritik penguasa di depan umum, kita gerakkan rakyat ya untuk mengkritik pemimpin, untuk membenci kepada pemimpin dengan demonstrasi dan yang lainnya. Ini justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang sudah ada di situ. Ya, maka kata beliau, jangan kita mengimpor pemikiran-pemikiran yang menyelisihi Alkitab, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi pemahaman para salafus soleh, yaitu pemikiran minal kharij. Au min unasin mashbuhin wa in kanu fi hadhil bilad au mudallilin. Atau kita mengimpor orang-orang yang mashbuhin, yang samar-samar, GJ, nggak jelas. Ya, penampilannya kayak salafi, tapi ternyata ya hakikatnya dia ahli bidah. Ya, orang-orang yang nggak jelas. Terkadang ucapannya mencocoki ahlus sunnah, tapi perbuatannya ya mencocoki ahlil bidah. Ya, pemikiran-pemikirannya diadopsi, diambil. Au mudallilin. Atau kata beliau, wa in kanu fi hadhil bilad.
Meskipun orang-orang tersebut mukim di negeri Saudi. Ini ada isyarat dari beliau, tidak semua syekh dari Saudi itu berarti pasti salafi. Ya betul, banyak ulama-ulama ahlu sunnah di negeri Saudi. Ya, bahkan negeri kaum muslimin yang paling banyak ulama-ulama ahlu sunnah adalah dari negeri Saudi. Cuman bukan berarti semua yang ada di Saudi, apalagi dengan panggilan syekh, itu berarti dikatakan dia di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang sahihah. Tidak. Banyak ahli bid'ah juga bercokol di negeri Saudi itu. Jangan dianggap terus yang pakai imamah, ya, kemudian pakai gamis, wah ini pasti syekh salafi. Tidak. Karena nanti kalau kita sebutkan pembahasan setelah ini berkaitan dengan seorang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Nah itu juga penampilannya seperti syekh Saudi. Ya, karena memang dulu dari Saudi dia. Tapi pemikirannya rusak gak karuan. Nah, wa in kanu fi hadhil bilad, meskipun dia tinggalnya di Saudi, au mudallilin, atau mengimpor pemikiran dari orang-orang yang jelas-jelas menyesatkan kaum muslimin. Nah, kata beliau, al-waqtul an waqtu fitan. Sekarang ini, zaman kita sekarang ini adalah zaman yang penuh fitnah. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, bersegeralah kalian untuk melaksanakan, mengamalkan amal-amal soleh, karena akan datang suatu masa-masa fitnah seperti malam yang gelap gulita. Seorang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya dia kafir. Atau sorenya masih mukmin, keesokan paginya dia kafir. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunia. Bisa juga maknanya adalah seorang yang pagi harinya masih salafi, sore harinya sudah tobat dari salafi. Ada? Ada. Ya. Seorang yang sore harinya masih di atas sunnah, keesokan paginya sudah di atas kebid'ahan. Demi apa? Demi dunia. Ya, demi jabatan, demi harta dan yang lainnya. Dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan manhajnya demi untuk mendapatkan hal tersebut. Dan betapa banyaknya orang-orang demikian. Dahulunya keras, yang memperingatkan umat dari kesyirikan. Namun gak selang berwaktu lama, justru dia menjadi orang-orang yang membela kesyirikan dan memerangi tauhid. Dulunya keras menyikapi kebid'ahan, keras menyikapi ahlil bid'ah. Ya, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada toleransi. Namun gak selang berapa lama setelahnya, justru dia menjadi orang-orang yang bermesraan dengan ahlil bid'ah, membela ahlil bid'ah mati-matian dan memerangi ahlus sunnah. Terjadi demikian. Ya, apalagi kalau sudah kena fitnah jabatan, sama ahlil bid'ah dikasih jabatan, dikasih fulus, dikasih fasilitas-fasilitas yang mengenyangkan, yang mengenakkan hidupnya, sudah mulai luntur akidah dan manhajnya. Ya, sudah mulai lembek dia terhadap ahlil bid'ah. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ahlil bid'ah. Makanya kata pepatah Arab, al-ihsan yu'jizu al-insan. Kebaikan-kebaikan dari seseorang itu terkadang bisa melemahkan orang tersebut. Diberi fasilitas uang, diberi. Antum bayangkan saja ya. Antum menjadi seorang dai yang tegas menyikapi kebid'ahan. Antum tegas memperingatkan umat dari kesyirikan dan kebid'ahan. Tiba-tiba antum mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari ahlil bid'ah. Ya. Ekonominya dijamin sama dia. Gaji diberikan tiap bulan, kendaraan, rumah, apalagi istri. Wallahu a'lam. Pokoknya diberikan fasilitas seperti itu. Sedangkan dia ini adalah orang yang benci dengan sunnah, dan dia ini termasuk orang-orang yang membela kebid'ahan, yang ngasih antum fasilitas tadi itu. Kira-kira bisa nggak antum segarang sebelumnya? Bisa kalau antum memang niatnya adalah untuk Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli apapun resikonya. Nanti diambil rumahnya Ustaz, nanti dicabut fasilitas-fasilitasnya Ustaz, ya, nanti kendaraannya diambil sama dia,
Saya nggak bisa mendapatkan kehidupan lagi, nggak bisa makan lagi. Kalau saya masih tetap ngotot di atas manhaj salaf, masih tetap keras menyikapi kesyirikan dan kebid'ahan, nanti dia tersinggung, terus kemudian marah sama saya, diambil fasilitas saya. Kalau orang yang benar-benar ikhlas dalam berdakwah kepada Allah, dia nggak peduli hal tersebut. Karena dia tahu yang memberikan rizki siapa? Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena dia yakin yang memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak peduli mau fasilitasnya diambil, dicabut, ya bahkan diboikot, dia nggak peduli. Karena dia yakin yang memberikan rizki bukan orang tersebut, namun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka minta ats-tsabat, minta keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu, terlena dengan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah kepada antum. Sehingga menyebabkan antum lembek kepada mereka. Menyebabkan antum lemah terhadap mereka. Sampai pada ujungnya antum mentolerir bid'ah-bid'ah mereka. Justru antum bergabung dengan kesyirikan dan kebid'ahan mereka. Na'udzubillah. Nah, semoga Allah azza wa jalla menguatkan kita di atas manhaj ini. Maka sekarang zamannya fitnah. Kata beliau, fakullama ta'akhkhara az-zaman tashtaddul fitan. Memang demikian sunnatullah. Setiap kali akhir zaman ini, mendekati akhir zaman, maka fitnah itu semakin kencang. Ya, fitnah itu semakin deras. Ya memang di satu sisi, ya fitnah ini termasuk sunnatullah yang memang harus Allah berlakukan kepada manusia. Allah azza wa jalla mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ya, sama juga dengan ketika seorang mengatakan ana salafi, alal manhajis salafi, aku di atas manhaj salaf. Kemudian Allah biarkan dan tidak diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalafiyahan kita apakah dibiarkan seperti itu sama Allah dan tidak diuji? Enggak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, keteguhannya di atas manhaj salaf, dan siapa yang tidak jujur, hanya sok ngaku-ngaku sebagai salafi saja. Itu ketawanya ketika kapan? Ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi masa-masa ujian. Ya, al-fitnatu takshifu haqa'iqar rajul. Kata para ulama, fitnah itu, ujian itu akan menyingkap hakikat jati diri dari orang tersebut. Ini fungsinya fitnah. Di satu sisi memang fitnah adalah perkara yang gak mengenakan, perkara yang menyakitkan. Namun di sisi yang lain, fitnah itu hikmahnya adalah menyingkap hakikat seseorang. Antum kalau ingin mengetahui hakikat seseorang, apakah dia di atas manhaj salaf atau tidak, jangan antum nilai ketika masa-masa tenang. Ya, jangan antum nilai ketika masa-masa tenang, tapi nilai ketika masa-masa fitnah. Ya, dan ini sekarang ini adalah tahun-tahun masa-masa fitnah di negeri kita. Nah, di situ antum bisa ketahuan sebagian dai-dai, sebagian orang-orang yang antum anggap selama ini di atas manhaj salaf akan terbuka kedoknya semuanya. Ya, akan tersingkap tabir yang selama ini menutupinya. Ini ketika masa-masa fitnah. Ketika masa-masa ujian. Ya, kayak yang pernah kita permisalkan dalam masalah duniawi saja, seorang itu bisa diketahui kualitasnya ketika masa-masa ujian. Seperti misalnya seorang tukang bangunan. Tahu dari mana kita kalau dia ini garapannya bagus? Ada orang tukang betulin genteng misalnya. Tahu dari mana kalau garapan dia, pekerjaannya dia itu bagus? Ketika musim hujan. Bahkan kalau bisa ketika badai, hujan yang deras, baru kita lihat, oh nggak bocor. Ternyata api garapan itu Kang ini. Tapi kalau belum hujan, ketahuan nggak garapannya? Nggak ketahuan, mungkin nggak digarap sama dia. Nggak kan? Cuma naik ke atas genteng, kemudian bilang sudah. Nggak diapa-apain padahal, nggak diapa-apain. Ini diantara manfaat fitnah tersebut. Ya, masa-masa ujian itu tadi. Nah, kata beliau, alaikum an tudriku hadza, wajib atas kalian, terutama wahai para syabab, untuk bisa mengetahui hal ini.
Wajib untuk kita, kata beliau, wajib bagi kalian untuk mengetahui perkara-perkara tersebut. Wala tuzghul syubuhat, dan jangan sedikit pun kalian menoleh, mendengarkan, menyimak kepada syubhat-syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang rancu yang datang dari luar. Tetap berpegang pada usul. Ya, tetap berpegang pada perkara-perkara usul. Kalau datang syubhat, maka tetap berpegang dengan yang usul ini. Kita bisa jawab syubhat tersebut, atau kita nggak bisa membantah syubhat tersebut, itu urusan nanti. Yang penting apa dulu? Gocean dhisik. Pegangan dulu pada usulnya. Ya, contoh misalnya. Ini contoh saja. Di antara perkara usul, dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yaitu Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman. Ya, ini di antara akidah Ahlus Sunnah, Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman. Sebagaimana datang dalam banyak riwayat, bahkan mutawatir oleh para ulama. Ya, Nabi mengatakan, yanzilu fikum ibnu Maryam. Ya, fayukassiru as-salib wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah ila akhirih. Ditetapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, Nabi Isa turun. Ini menjadi usul, sudah pegang ini. Kemudian datang orang yang memberikan syubhat kepada antum. Dia mengatakan, wahai fulan, Nabi Isa itu nggak turun di akhir zaman. Kenapa? Karena kalau Nabi Isa turun di akhir zaman, berarti ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kalian, namun Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan ditegaskan juga oleh beliau dalam hadisnya, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau kalian mengatakan Nabi Isa turun lagi, berarti kalian mendustakan sabda Nabi, mendustakan firman Allah yang menegaskan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya Pak. Ikut syubhat itu? Kan ada dalilnya. Nah, ketika datang syubhat seperti ini, tetap gocean. Tetap pegang usulnya ini tadi. Enggak, yang saya imani, yang saya ketahui dan saya jadikan pegangan dasar, Nabi Isa turun di akhir zaman. Terus orang ini ngeyel lagi, nah ini gimana ini tadi? Saya bawakan dalil kepadamu kalau Nabi Isa tidak akan turun karena Nabi mengatakan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Antum gimana menyikapi ini? Kalau antum tidak bisa membantah, nggak masalah. Yang penting antum masih tetap berpegang dengan usulnya. Urusan antum bisa mengcounter, antum bisa membantah syubhatnya, itu urusan kedua. Yang penting yang pertama tadi tetap gocean, tetap berpegang dengan usul ini. Jangan dilepas. Ya, jangan dilepas karena ini kok kayaknya lebih bagus ya, lebih ilmiah, lebih masuk akal, apalagi berlandaskan akal. Tidak. Ya, tetap pegangan. Nah, nanti baru kemudian tanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baru bertanya kepada orang yang berilmu bagaimana menyikapi syubhat tersebut. Ya, yang penting antum selamat dulu. Nah, maka jangan Anda, kata beliau, jangan kalian menyimak, mendengarkan syubhat-syubhat itu. Wala li aqwalil masybuhin wal mudallilin. Dan jangan pula kalian mendengarkan, menyimak ucapan orang-orang yang enggak jelas atau orang-orang yang memang jelas-jelas di atas kesesatan. Orang-orang yang samar-samar, abu-abu. Kadang salafi, kadang haroki, ya, kadang hijau, kadang merah, kadang biru, kadang putih, ya bunglon, berubah-ubah, enggak jelas. Atau bahkan orang-orang yang sudah jelas di atas kesesatan. Jangan gara-gara wah ini lagi viral, ya, lagi naik daun, gitu. Daun nggak bisa dinaiki padahal kan. Ya. Ini lagi naik daun, lagi viral Ustadz Fulan ini, lagi banyak digandrungi sama kawula muda, Masya Allah. Hanya diambil ucapannya, didengarkan kajian-kajiannya. Ya padahal dia nggak jelas siapa Fulan. Dia belajar di mana, bagaimana akidahnya, kemudian bagaimana para ahli ilmu menilai tentang dia. Nggak jelas ini orang. Cuman bermodalkan
retorika yang bagus, bermodalkan konten yang menarik di channel YouTube-nya, ya bermodalkan kemasan-kemasan yang bagus. Ya, enggak dilihat pada hakikat orang tersebut. Atau memang yang jelas-jelas ahlil bid'ah. Jelas-jelas ahlil bid'ah, cuman karena dia ini viral, maka didengarkan ucapannya. Enggak Ustadz, ini kan ucapannya yang enggak menyelisihi sunnah. Yang saya share ini adalah ucapan-ucapannya yang tidak menyelisihi sunnah. Kan enggak apa-apa, bukan ucapan bid'ahnya. Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena kau mempopulerkan orang tersebut. Sehingga teman-temanmu, orang-orang awam, yang ngelihat engkau nge-share, membagikan video ahlil bid'ah ini, dia akan menduga bahwasanya ahlil bid'ah ini di atas kebenaran. Penasaran kan? Wah, ini kok bagus ucapannya. Akhirnya dilihat full kajiannya. Tahu maksud saya? Nih, untuk nge-share di medsos. Potongan videonya ahlil bid'ah yang memang kalau dilihat isinya tidak menyelisihi sunnah. Hak isinya itu. Antum potong cuman itunya tok, yang hak itu saja. Tadi dengan alasan kan ini ya hak ini. Adapun yang batil nggak saya share. Kenapa kok antum tampilkan orang ini? Ya karena orang ini banyak digandrungi, lagi populer. Ya, timbangnya inti yang saya share nggak ada yang kenal gitu. Maka dikhawatirkan orang-orang yang akan ngelihat postingan antum itu, dia pasti akan penasaran. Oh, kok bagus ya ceramahnya, kok bagus ya ucapannya ya. Penasaran sama dia, dicari siapa nama ustadz ini, siapa nama fulan ini. Dapat video fullnya, dapat kajian fullnya, didengarkan sama dia, dan ternyata di situ banyak dia menyusupkan kesesatan-kesesatannya. Dan yang berdosa pertama kali adalah yang mempromosikan. Makanya tadi disinggung sama beliau, wa nurawwijuha bainana. Kenapa antum populerkan ahlil bid'ah itu? Ya, kenapa antum viralkan ahlil bid'ah itu? Dan maka jangan mendengarkan mereka. Alladzina yuriduna salba hadhihi ni'mah allati na'ishuha. Di mana mereka menginginkan untuk menghilangkan kenikmatan yang sudah kita hidup di atas kenikmatan ini. Ya, kembali kepada sejarah Saudi yang disebutkan oleh beliau. Ya, rakyat Saudi sudah hidup di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang hak, ya, di atas pemahaman yang benar. Datang orang-orang yang menyimpang ini, mereka ingin untuk menghilangkan nikmat tersebut, menghilangkan nikmat tauhid yang ada pada negeri Saudi itu. Wa an nakuna mithlal biladil ukhra, dan tujuan mereka supaya negeri Saudi kita ini seperti negeri-negeri yang lain. Salbun, di mana banyak pencurian-pencurian, wa nahabun, banyak ya begal, perampok, wa qatlun, pembunuhan-pembunuhan, ya wa dhiya'u huquqin, dan hak-hak yang dilanggar, entah pemerkosaan dan yang lainnya, wa fasadu aqaid, banyak kerusakan-kerusakan akidah di negeri-negeri tersebut, wa adawat, permusuhan satu dengan yang lainnya, wa hizbiyat, dan banyak kelompok-kelompok di negeri-negeri tersebut. Nah, mereka ingin Saudi itu berpecah belah seperti tadi, seperti kebanyakan negeri-negeri pada umumnya. Kata Syekh, wa aqul, dan aku katakan, la yaqa'u fi a'radil ulama'il mustaqimin 'alal haqqi illa ahadu thalatha. Tidaklah yang mencela kehormatan para ulama-ulama yang istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas manhaj salaf, kecuali salah satu dari 3 orang, salah satu dari 3 golongan. Dan ini kebiasaan ahlil bidah. Sebagaimana ciri mereka, alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri utama ahlil bid'ah adalah mencela orang-orang yang berada di atas sunnah, mencela para ulama-ulama yang istiqamah di atas sunnah. Orang-orang Khawarij mencela Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan ulama haid wan nifas, ulama yang hanya bisa membicarakan haid dan nifas. Ya, ini yang kita bicarakan, ulama-ulama yang di atas sunnah. Kalau ulama-ulama ahlil bid'ah yang menyimpang, memang tidak ada kehormatan mereka yang harus kita jaga. Paham maksudnya jamaah? Yang harus kita jaga adalah ulama-ulama
yang istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas manhaj yang hak. Adapun kalau yang ngelama, orang jahil tapi ngelama, atau dia di atas kesesatan, di atas kebid'ahan, maka ini tidak ada kehormatan yang harus kita jaga. Tidak ada kehormatannya dia yang kita jaga. Kata beliau salah satu dari 3 orang. Yang pertama, imma munafiqun ma'lumun nifaq. Kalau enggak dia itu orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Ya Allah Azza wa Jalla bahkan menurunkan satu surat khusus tentang orang-orang munafik ini. Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah. Mereka adalah musuh atas kalian, maka waspadalah atas mereka, qatalahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, memerangi mereka. Jangan dianggap orang-orang munafik itu pakaiannya, penampilannya itu seperti orang-orang yang tidak beragama, seperti preman-preman. Enggak. Ya, orang-orang munafik ini justru pakaiannya seperti apa? Pakaian sunnah. Penampilannya penampilan sunnah. Ya jenggotan juga, ya pecian juga, mungkin gamisan juga. Ya, namun tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau munafik saja, mereka juga ikut berjihad bersama Nabi di zaman dahulu, ikut sholat bersama Nabi, ya, ikut duduk di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan munafik-munafik di zaman sekarang, mereka juga ikut hadir di kajian-kajian Ahlus Sunnah. Tapi tujuannya bukan untuk mencari ilmu, ya, tujuannya untuk apa? Memonitor, memata-matai. Kalau ada ketergelinciran lisan yang bisa dijadikan senjata, dipotong ucapannya kemudian diviralkan sama dia. Kalau ada ucapannya yang bisa untuk bikin rame, ya ucapan-ucapan yang bisa bikin heboh, dipotong sama dia, kemudian disebarluaskan. Ya, ini orang-orang munafik jangan dianggap di luar. Bahkan yang ngaji sunnah, yang ikut di kajian-kajian Ahlus Sunnah, ikut dakwah salafiyah, juga ada orang-orang munafik di situ. Ya, qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan membalikkan makar kepada mereka sendiri. Ini yang pertama, munafik. Yang kedua, wa imma fasiqun yubghidul ulama li'annahum yamna'unahu minal fisqi. Yang membenci ulama yang kedua adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik, pelaku maksiat. Karena para ulama itu mencegah mereka, menghalangi mereka dari kemaksiatan yang mereka lakukan selama ini. Gara-gara ulama ini mereka akhirnya nggak bisa melakukan kemaksiatan, nggak bisa melampiaskan hawa nafsu syahwat mereka dalam maksiat. Maka mereka membenci ulama-ulama tersebut. Ya. Dan yang ketiga, wa imma hizbiyun dhalun yubghidul ulama, atau ahlil bidah, hizbiyah, harakiyah yang sesat, mereka juga membenci ulama. Li'annahum la yuwafiqunahu ala hizbiyatihi wa afkarihil munharifah. Karena ahlil bidah ini, atau karena para ulama itu enggak sesuai, enggak cocok sama agenda-agenda mereka dan sama pemikiran-pemikiran mereka. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Ketika banyak ahlil bidah yang menyeru kaum muslimin untuk ikut turun ke jalan, melakukan aksi demo, bela ini, dan bela ini. Ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, as-salafiyun, mereka justru memperingatkan kaum muslimin untuk tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Karena itu termasuk penyimpangan. Bukan termasuk manhaj salaf, bukan dari Nabi, bukan petunjuk Nabi SAW. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian mereka membenci salafiyun, membenci Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena gembosi, kata mereka. Ini salafi-salafi ini sukanya gembosi perjuangan umat Islam. Pernah dengar kayak gitu? Ini terlontar dari mereka. Ya, di saat semua kaum muslimin berkumpul pakai baju putih-putih, jutaan orang, ini cuman salafi tok yang nggak mau ikut. Ya, malah justru gembosi. Kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tapi jangan gembosi kaum muslimin yang sedang berjihad. Na'udzubillah. Melakukan perbuatan khawarij dianggap sama mereka sebagai jihad fisabilillah. Ya, dianggap gembosi. Kemudian muncul akhirnya caci makian terhadap Ahlus Sunnah. Oh, dasar antek-antek pemerintah.
Ya, dan dasar antek-anteknya rezim. Ya, dibayar sama pemerintah berapa juta kau. Ya, kader-kadernya partai, naudzubillah. Muncul tuduhan-tuduhan demikian. Ya, maka 3 golongan ini, orang munafik, pelaku maksiat, dan ahli bid'ah, itu kerjaannya senantiasa mencaci maki, membuli orang-orang yang di atas sunnah, terutama para ulama. Baik, nantakil ila as-su'al ats-tsamin wal 20. Qala as-sa'il, qara'tu kitaban ismahu Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kata penanya, saya pernah baca kitab judulnya Manhaj al-Anbiya fi Da'wati ila Allah. Metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, li muallifihi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ini yang dikenal dengan nama Sururiyah. Kalau antum pernah dengar istilah Sururiyah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Dia punya kitab, Muhammad Surur Zainal Abidin punya kitab judulnya Manhajul Anbiya, metode para nabi fi da'wati ilallah, dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Ini kitabnya. Ada 2 jilid. Ya. Oh, jadi download loh. Ini menunjukkan saja ini kitabnya ini. Ya, Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah. Ya, oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Ada 2 jilid. Ya, ditulis dengan 2 jilid. Dan Muhammad Surur Zainal Abidin ini, ya, sejarah ringkas beliau nanti insya Allah mungkin di pertemuan depan, karena banyak faedah-faedah yang kita ambil dari, apalagi footnote-nya ini luar biasa, menyingkap kebobrokan orang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Kalau antum penasaran, orangnya kayak Salafi ya, kayak Syekh Salafi ini. Ya. Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya, sudah meninggal, namun pemikiran-pemikirannya masih bergentayangan di zaman sekarang. Dia berasal dari Suriah dan termasuk anggota Ikhwanul Muslimin cabang Suriah. Ya, ada Ikhwanul Muslimin cabang Suriah, bukan cuma di Mesir saja. Ya, ada cabang Suriah. Nah, salah satu anggotanya adalah Muhammad Surur Zainal Abidin ini. Kemudian dari Suriah dia pindah ke Saudi. Dia ingin untuk menggabungkan antara Salafiyah dengan Ikhwaniyah. Antara dakwah Salafiyah dengan dakwah Ikhwanul Muslimin ingin digabungkan sama dia, ingin dikawinkan sama dia. Maka jadilah pemikiran apa? Pemikiran Sururi. Ya, penggabungan antara dakwah Salafiyah dengan Ikhwanul Muslimin. Ini menggabungkan antara hak dan batil. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan antara hak dan batil. Dakwah Salafiyah hak, sedangkan dakwah Ikhwanul Muslimin batil. Bagaimana bisa digabungkan antara hak dan batil? Dakwah Salafiyah sunnah, Ikhwanul Muslimin bid'ah. Bagaimana sunnah dan bid'ah disatukan? Ini yang dilakukan oleh orang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin ini. Nah, dia di Saudi. Kemudian setelah itu dia menganggap, dan ini diantara kesesatan yang nanti disingkap oleh beliau, dia menganggap bahwasanya pemimpin raja-raja Saudi itu semuanya kafir. Saudi adalah negeri tauhid. Ya, negeri kafir. Kemudian antum tahu dia pindah kemana? London. Masya Allah. Ya, ini apa nggak lebih kafir ini? Nah, iya kan? Saudi dikafirkan, akhirnya dia hijrah ke London. Ya, dikira London ini negara Islami, di atas akidah yang sahihah. Ini keajaiban ahli bid'ah demikian. Dulu mungkin sekitar tahun 2007, 2006 itu kalau nggak salah, di daerah kita itu viral waktu itu ada buletin Jumat. Nama buletinnya itu Sautul Jihad. Sudah tahu ya, judul-judulnya kayak gitu itu siapa kira-kira yang memproduksinya itu? Sautul Jihad, suara jihad. Gambarnya
jaran ambil orang bawa pedang ini. Wah. Tiap Jumat dibagi. Ya, alhamdulillah sudah dibantah oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib Hafizullah. Setiap hari isinya adalah bagaimana menanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Dinyatakan bahwasanya negeri ini presiden, bahkan pernah dikatakan kurang lebihnya presiden beserta jajarannya sampai bahkan tingkat RT semuanya itu kafir karena mengikut hukum tauhid. Di level presiden sampai level RT semuanya itu apa? Kafir. Ya, karena berhukum dengan hukum tauhid katanya. Ya dibantah sama Ustaz Abdurrahman Thayyib Hafizahullah. Di antara keanehan mereka bahwasanya ketika mereka mengatakan bahwasanya negeri ini negeri kafir berhukum dengan hukum tauhid, ternyata buletin itu berdiri di atas sebuah yayasan. Ya, yayasan apa itu namanya lupa. Yayasan ini diresmikan atau di atas izin Kemenkumham. Nomor sekian sekian dan sekian. Yayasannya resmi di bawah Kemenkumham. Itu dicantumkan di buletinnya. Ini sama seperti Muhammad Surur Zainal Abidin. Kelakuan-kelakuan lucu dan menggemaskan dari mereka ini. Ya. Pertanyaannya, kata penanya, "Nadhartu fi kutubil aqidah, fara'aitu annaha kutibat fi ghairi asrina." Ini diantara cirinya sururiyah ini. Kata dia, kata penanya, aku melihat, kata Muhammad Surur Zainal Abidin. Jadi di kitab Manhaj Al-Anbiya itu disebutkan, kata Muhammad Surur Zainal Abidin, aku melihat, aku perhatikan di kitab-kitab akidah, maksudnya kitab-kitab akidah salaf, Usulus Sunnah Imam Ahmad, ya Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, ya kemudian akidah salaf Ashabil Hadis dan yang lainnya. Saya lihat kitab-kitab itu kitab-kitab yang ditulis bukan untuk zaman kita sekarang. Apa maksudnya ya? Sudah nggak relevan di zaman kita sekarang. Itu kitab-kitab akidah ditulis di zaman mereka, maka cocoknya untuk dipelajari di zaman mereka. Itu maksud mereka, maksud dia. Wa kanat hululan liqadaya wa mushkilatil asri alladhi kutibat fihi. Dan kitab-kitab tersebut itu memang cocok sebagai solusi dari problematika-problematika dan permasalahan-permasalahan di zaman ditulisnya kitab akidah itu. Paham sampai sini? Nah, wali asrina mushkilatuhu allati tahtaju ila hululin jadida. Sedangkan di zaman kita sekarang problematikanya, permasalahannya itu membutuhkan solusi yang baru, membutuhkan pemecahan solusi yang baru. Nggak bisa dengan kitab-kitab akidah itu. Harus ada solusi yang baru. Karena kitab-kitab akidah itu sudah di zamannya dia saja. Wa min thamma, ditambah lagi, fa uslubu kutubil aqidah fihi katsirun minal jafaf. Kata dia, metode kitab-kitab akidah, ya metodenya kitab-kitab akidah, akidah salaf, itu kebanyakannya adalah kegersangan dan kekeringan. Kering kitab-kitab akidah itu. Maksudnya kering di sini apa? Nggak bisa menggerakkan umat. Ya, nggak bisa menggerakkan kaum, nggak bisa memobilisasi kaum muslimin. Kering kitab-kitab akidah ini. Li'annahu nususun wahkam, karena kitab-kitab akidah ini hanya sebatas dalil-dalil dan hukum-hukum saja. Qala Allah, qala Rasul, ya qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Ahmad, hanya sebatas itu saja, hukum-hukum saja. Walihada a'rada mu'dhamu syababi anha, karenanya kebanyakan para syabab berpaling dari kitab-kitab akidah. Nggak cocok dengan kitab-kitab akidah syabab sekarang ini, kata dia. Wazahadu biha, dan menolak kitab-kitab akidah tersebut. Nih diantara ciri sururiyah, yaitu paling anti, paling males ngaji akidah. Maka kalau ada orang-orang di luar sana menuduh kita sebagai sururi, maka silahkan fakta membuktikan di lapangan. Apakah kita termasuk orang-orang yang malas mempelajari akidah?
Atau sebaliknya, justru prioritas utama kita masalah akidah, prioritas utama kita masalah akidah. Ya, kita mengagungkan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama tersebut. Kita pelajari, kita ajarkan kepada kaum muslimin, kita didik kaum muslimin dengan akidah tersebut. Berbeda dengan kelompok Sururi. Kelompok Sururi paling anti belajar akidah-akidah tersebut karena nggak bisa menggerakkan mereka, nggak bisa memobilisasi mereka. Ya, kalaupun paling cuman belajar akidah, cuman kulitnya tok sebagai syarat CEC onok salafine gitu, ya kan? Biar masih dikata salafi. Karena kalau nggak belajar akidah sama sekali, nanti bukan salafi dong. Ya, maka nggak apa-apa lah belajar akidah, cuman permukaannya saja, kulit-kulitnya saja. Atau belajar akidah, tapi nggak pakai memperingatkan kelompok-kelompok menyimpang. Cukup belajar akidah yang hak. Gak usah kita mengingkari firqah-firqah yang menyimpang itu. Cukup belajar asma wa sifat saja. Yang hak bagaimana, sudah itu. Gak perlu kemudian kita memperingatkan dari firqah Asy'ariyah, ya, firqah Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, gak perlu. Ya, cukup itu saja. Gak perlu kita belajar sunnah, gak perlu kita memperingatkan dari bid'ah. Cukup kita belajar tauhid, nggak perlu kita memperingatkan dari syirik. Ya, ini diantara ciri kelompok Sururi. Adapun ahlu sunnah tidak. Mereka mempelajari akidah dan memperingatkan kaum muslimin dari firqah-firqah yang menyimpang dari akidah salaf. Itu sudah satu paket. Ya, nggak bisa dipisahkan. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Maka bagaimana komentar Anda wahai Syekh terhadap ucapan si Muhammad Surur Zainal Abidin. Intahal waqt. Ila Isa. Sa'atamina. Bagaimana cara menjaga kehormatan keluarga yang di atas kebid'ahan? Antum dakwai, antum ajarkan sunnah kepada keluarga, antum ajarkan tauhid kepada keluarga dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan. Ya, berbeda mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah kepada teman, itu jangan disamakan mendakwahkan tauhid dan akidah kepada orang tua misalnya, berbeda. Ya, setiap orang yang kita dakwai tempatkan pada posisinya masing-masing. Namun dakwah tetap siapapun dia, hatta orang tua kita tetap kita ajarkan, kita dakwahkan, ajak mereka kepada sunnah dan kita peringatkan mereka dari kebid'ahan. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apa penyimpangan Sururi? Sabar. Iya, sabar. Ini kita masih bahas tentang penyimpangan-penyimpangan Sururi. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita kasih DP dulu. Yang pertama, Muhammad Surur Zainal Abidin tadi, yaitu malas belajar akidah dan manhaj, menganggap akidah dan manhaj itu, kitab-kitab akidah itu kering, gersang. Ya, kalau tanah yang kering itu bisa nggak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Nggak bisa. Itu misalnya seperti itu. Kitab akidah itu kering, nggak bisa menumbuhkan apa-apa. Kemudian yang kedua, Muhammad Surur Zainal Abidin seorang takfiri. Dia tukang mengkafirkan para hukam, para pemimpin-pemimpin, penguasa, dan juga mengkafirkan syu'ub. Rakyat-rakyatnya juga dikafirkan, nanti kita bahas di sini. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, mencela para ulama-ulama ahlus sunnah dengan mengatakan abidul hukam. Mereka adalah para penyembah-penyembahnya pemimpin. Ya, hamba-hamba atau budak-budaknya penguasa. Dan ini yang dicela sama dia bukan ustadz-ustadz Indonesia, bukan. Yang dicela sama dia adalah para masyayikh besar dari Saudi. Seperti kalau di zaman beliau itu masih hidup, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masuk dalam celaannya dia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Ya, 3 ulama besar abad ini, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kena semua sama Sururi ini. Ya, ini diantara kesesatannya. Nanti bukti-buktinya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini Ahlus Sunnah. Ketika menyatakan fulan sesat dengan bukti, bukan dengan tuduhan. Ya, dan kurang yakin, ini beliau sebenarnya sudah menukilkan ucapan-ucapan sesatnya Muhammad Surur Zainal Abidin. Cuman untuk lebih memantapkan, bukan karena anak nggak percaya sama beliau, untuk lebih memantapkan, saya download langsung kitabnya tadi. Ya, dan benar didapati ucapan-ucapan seperti itu dalam kitabnya yang tadi saya download itu, Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Persis seperti yang dituliskan sama beliau. Ini Ahlus Sunnah ketika menyingkap kesesatan seseorang bil burhan, dengan bukti, dengan dalil, bukan dengan tuduhan dusta, bukan dengan dugaan-dugaan, bukan dengan jarini katanya-katanya, enggak, tapi dengan bukti yang tertulis. Nah, oh iya tadi, untung diingatkan, jazakallah khair. Jelaskan jawaban dari syubhat tentang Nabi Isa turun yang antum sebutkan tadi. Iya, antum pulang bawa syubhat nanti. Iya, afwan, kelupaan tadi. Ada yang bisa jawab? Ditanya malah nanya. Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira jawabannya? Gimana antum menggabungkan antara akidah nuzul Isa dengan akidah la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mal jam'u bainahum. Bagaimana menjamakkan dua hal ini? Maka jawabannya yang pertama, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, atau jawaban yang paling ini aja, yang paling majleb istilahnya, yang paling mantul. Yang dimaksud dengan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, adalah yaitu tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan Nabi Isa menjadi nabi itu sebelum Rasulullah Muhammad atau setelah Nabi SAW? Sebelum. Jadi turunnya Nabi Isa bukan dalam rangka beliau baru diangkat menjadi nabi ketika turunnya itu, tidak. Ya, kemudian yang kedua, toh meskipun demikian beliau turun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengikuti hukum Al-Quran, bukan hukum Injil yang dulu turun kepada beliau, tidak. Ini menunjukkan beliau turun bukan sebagai seorang nabi. Tapi kata Nabi sendiri menegaskan dalam hadisnya, hakaman adlan, sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara. Nah, itu jawaban dari syubhat tentang Nabi Isa. Wallahu a'lam. Ini sampai ada 2 yang nanya ini. Tauhid itu apa? Apa tauhid itu jemaah? Tauhid ini menjadi istilah yang mengerikan di zaman sekarang. Nah, ada orang ngomong tauhid itu sudah disorot. Wah, ini nafas-nafas khawarij ini. Soalnya ngomong apa? Ngomong tauhid. Karena memang orang-orang khawarij itu menggambarkan tauhid itu hanya dibatasi pada hukam. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tauhid. Ya, padahal kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, at-tauhid kullu ma yatajawazul had min matbu'in au muta'in, segala sesuatu yang melampaui batasannya, baik yang diikuti, ma'bud yang disembah, atau matbu' yang diikuti, atau muta' yang ditaati. Berarti masuk di sini ma'bud, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diikuti secara melampaui batas, seperti mengikuti para ulama-ulama dalam menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kok podo wae? Enggak ya? Ya, menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika diikuti secara membabi buta, maka berarti ya ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan tadi adalah tauhid.
Kemudian yang ketiga, muta', yang ditaati. Seperti mentaati pemimpin pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu disebut taghut. Wa ra'sut taghut, wa ra'sut tawaghit, iblis. Dan gembongnya taghut adalah iblis. Ada di kitab tauhid, di kitab Usul Tsalatsa, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Jadi sebutkan mohon nasihatnya kepada kita semua saat ini di antara sebagian santri mengatakan saimna terhadap kajian akidah. Kenapa jemaah? Ya itu perlu diteliti. Kenapa yang membuat bosan? Kalau dia bosannya mungkin karena apa istilahnya ya? Dia bosan bukan karena materinya. Semoga dia bukan bosan dengan materi akidahnya. Ya mungkin ada pembawaan penyampainya, ustadznya yang menyampaikannya. Itu mungkin disampaikan dengan dengan metode yang membosankan misalnya ya. Misalnya ini kita nggak mengatakan seperti itu. Cuman mungkin maka yang seperti ini insya Allah tidak terlalu parah jika dibandingkan kalau bosannya itu pada materinya. Ini kalau sudah bosannya pada materinya, ini berarti penyakit. Ya, penyakit sururi ini tadi ini. Bosan, sumpek, belenek sama kajian akidah, ini sudah kena virus-virus sururia. Malas akhirnya menjadikan malas belajar akidah. Ya, maka dilawan. Seorang itu dia dinilai selamat atau tidak di akhirat itu dari akidahnya dulu. Antum tahu kenapa orang-orang Nasoro dikatakan penghuni neraka, banyak dikafirkan di dalam Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa dan seterusnya, diancam dengan neraka jahanam. Ya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Padahal mereka dari sisi akhlaknya mereka dengan kaum muslimin lebih baik jika dibandingkan orang apa? Orang Nasoro ini sikapnya terhadap kaum muslimin lebih mending jika dibandingkan orang-orang al-yahud wal musyrikun. Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tapi kenapa mereka tetap dikatakan penghuni neraka? Tetap divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya yang error? Akhlaknya atau akidahnya? Akidahnya yang error. Maka error dalam masalah akidah fatal akibatnya. Berbeda dengan error dalam masalah akhlak, error dalam masalah ibadah, ini tidak sefatal. Bukan berarti kita meremehkan, tidak. Tapi kerusakannya tidak sefatal ketika kerusakannya dalam masalah akidah. Ya, antum mungkin kalau hidup di ma'had ini, mungkin pembelajaran akidah seperti ini, mungkin antum merasa belum ada manfaatnya. Mungkin antum merasakan seperti itu. Dulu ketika kita awal-awal belajar akidah, itu kita menganggap apa yang disampaikan sama ustadz, ini kayaknya nggak ada orang kayak gitu itu. Karena kita hidup di lingkungan yang, kita hidup di lingkungan-lingkungan yang kita belum tahu mana kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ketika kita keluar, kita bertemu dengan banyak orang, banyak model manusia, ternyata semua yang kita pelajari dahulu muncul semua. Oh ini yang dibilang menolak asma wa sifat. Oh ini yang dikatakan mengkafirkan penguasa. Oh ini yang mencela para sahabat. Ketika dulu dibawakan tentang kesesatan Syiah, kita merasa gak ada orang kayak gitu paling. Ada paling nggak di sini, paling di tempat lain sana. Tapi ternyata kita keluar dari daerah kita, keluar dari tempat kita, baru kemudian kita dapati orang-orang yang dipelajari itu muncul semuanya. Ini ternyata. Di situ antum sudah punya pegangan akidah sehingga antum tidak gampang terseret syubhat mereka. Ya. Maka harus semangat belajar akidah karena di antara ciri khas salafi, ciri khas seorang yang di atas manhaj salaf itu akidahnya.
Itu yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Baik jamaah, insyaallah pembahasan tentang sururiyah ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.